Halo, selamat datang di channel saya Irianto Petrus Binsardo. Kali ini kita akan membahas saham Wika atau saham Wijaya Karya. Saham Wika ini adalah saham di sektor konstruksi, dan mungkin untuk sektor konstruksi belakangan ini cukup ramai oleh investor karena ada isu sovereign wealth fund yang dicanangkan pemerintah untuk membiayai proyek-proyek yang sifatnya strategis. Nah, apakah ini saatnya untuk teman-teman beli atau tidak? Nah, dalam video ini saya akan membahas tentang fundamental analisis dari saham Wijaya Karya ini, kemudian faktor-faktor yang dapat teman-teman pertimbangkan saat ingin membeli, maupun strategi investasi apa nih yang teman-teman bisa gunakan untuk membeli atau bahkan mungkin menjual saham Wijaya Karya ini. Jadi tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai dari analisa growth-nya. Pertama, untuk analisa growth-nya kita akan melihat dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan Wika. Perusahaan Wika memiliki total aset yang cenderung berkurang dibandingkan tahun 2019. Ini laporan keuangan bulan September ya, karena laporan akhir tahun 2020 belum keluar. Nah, kalau kita lihat nilainya, total asetnya ya bisa dibilang stabil sih, tapi ini cenderung berkurang ya. Hal ini diakibatkan karena total equity dari perusahaan Wijaya Karya ini juga berkurang dari 18T jadi 16T. Meskipun di sisi lain utangnya juga bertambah. Utangnya naik dari 44T menjadi 45T. Di sini berarti penurunan ekuitasnya itu tidak dapat ditutupi oleh kenaikan utangnya. Nah, kita akan lebih fokus ke utangnya dulu. Untuk utangnya memang terjadi peningkatan utang dari 44 menjadi 45T, tapi kalau kita lihat komposisi dari utang long term debt-nya atau utang jangka panjangnya, ini yang biasanya memiliki bunga ya, itu jumlahnya turun. Karena itu ini cukup perkembangan yang baik. Namun meskipun utangnya bertambah, tapi yang sifatnya jangka panjang itu menurun. Nah, kalau kita bicara utang, kita harus membandingkan dengan ekuitasnya, maka untuk debt to equity ratio-nya angkanya naik nih dari 2019 ke 2020. Dari 2,4 jadi 2,8. Sebagai investor sih inginnya debt to equity ratio nilainya di bawah 1 ya. Jadi ini mungkin sudah cukup tinggi nilainya gitu ya. Terakhir nilai di bawah 1 itu tahun 2014. Sisanya nilainya di atas 2. Dan kemudian kalau kita bicara long term debt-nya, memang dia kembali turun. Karena tadi long term debt-nya memang turun dibandingkan aset yang dimiliki. Jadi nilainya sudah kembali ke nilai bawah seperti pada tahun 2014. Lanjut, sekarang kita bicara soal cash ratio-nya. Cash ratio ini adalah uang kas yang dimiliki perusahaan untuk membayar utang jangka pendeknya. Cash ratio ini sebisa mungkin sih angkanya mendekati nilai 100, tapi kan kalau sektor konstruksi dengan modal yang cukup padat, nilai-nilai di angka 80-an masih oke lah ya, 80%-an. Tapi kalau kita lihat di sini Wijaya Karya punya cash ratio yang nilainya berkurang dari 2019 ke 2020 dan angkanya di 19% gitu. Jadi kayaknya sangat rendah dibandingkan ekspektasi. Lalu kalau kita bicara soal asset turnover, angkanya benar-benar memiliki tren yang menurun ya, dibanding dari 2014 ke 2020 hingga asset turnover-nya hanya 17%. Kita masuk ke pendapatan.
masalah ini ya, income statementnya ya berarti ya. Nah, di sini revenue-nya juga menurun. Ya cukup wajar sih, maksudnya dengan pemerintah banyak memfokuskan uang yang dimilikinya untuk penanganan COVID gitu ya. Jadi mungkin dana yang biasanya selama ini bisa dipakai untuk proyek-proyek infrastruktur mungkin dialihkan dulu, atau mungkin ada proyek-proyek yang sifatnya tidak mendesak yang pemerintah juga nanti dulu deh gitu kan. Dan di sini kita lihat revenue-nya itu memang turun, diekspektasikan di Desember 2020 itu turun sampai mungkin ke level yang 2015 sampai 2016 gitu ya, beberapa tahun yang lalu. Terus kita bicara net profitnya juga, ya dengan revenue yang turun ya cukup wajar kalau net profitnya juga turun lah ya. Di sisi lain net profit marginnya juga turun hingga ke level 0,5%. Ya cukup wajar karena mungkin kalau kita bicara sektor konstruksi banyak biaya-biaya yang sifatnya fix, dalam arti ada proyek atau enggak mereka tetap keluarin biaya. Dan dengan revenue atau pendapatan yang berkurang, justru ini akan menurunkan net profit margin karena banyak biaya-biaya yang emang nggak bisa dipotong aja gitu kan. Lalu karena kita bilang tadi di depan cash ratio-nya itu rendah gitu ya, kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya, apakah dia bisa menutupi bunga utang yang dimiliki gitu kan, bunga utang yang dimiliki. Dan seperti yang kita lihat tadi kan, utang jangka panjangnya juga berkurang gitu ya. Mungkin itu cara yang baik untuk menyesuaikan keadaan, dimana di sini kita bisa lihat angka dari time interest earn, jadi berapa banyak bunga utang yang bisa ditutupi oleh keuntungan dari perusahaan. Nilainya itu sebisa mungkin lebih besar dari 1 ya, lebih besar dari 1. Dan 2020 ini nilainya memang masih di atas 1,47. Cuman nilainya ini sebenarnya cukup turun dibandingkan 2019 yang nilainya mencapai 3, dan dengan revenue yang menurun ditambah net profit margin yang istilahnya juga turun gitu ya, karena cost-nya cukup stabil. Di sini kita bisa lihat bahwa cukup wajar return on equity-nya turun juga ke level 0,31%. Dan kalau kita bicara soal return 0,31% ini, 0,31%, kalau kita bandingin sama instrumen lain deh, kayak misalnya bandingin dengan deposito atau reksadana, nilai ini tentu lebih rendah daripada instrumen-instrumen tersebut gitu ya. Di sisi lain, kalau kita bicara harga, kan ada dua nih pendekatannya. Pendekatannya berdasarkan keuntungan yang dimiliki, yaitu PER ya, price to earning ratio, dan berdasarkan book value-nya, PBV approach. Di sini kalau berdasarkan keuntungan jelas kita anggap dia kemahalan karena memang keuntungannya memang sedang rendah aja gitu ya. Industrinya memang terganggu oleh isu-isu COVID yang setahun ke belakang ini sedang menjadi fokus gitu kan. Sedangkan kalau kita bicara PBV, harganya memang masih murah, karena kalau kita bandingkan di beberapa tahun sebelumnya gitu ya, PBV beberapa tahun sebelumnya, pada saat video ini dibuat kan harga dari Wijaya Karya ini harga sahamnya di 1.720. Kalau kita pakai pendekatan average PBV, maka nilainya itu bisa naik sampai 3.599 di sini berdasarkan perhitungan saya, atau naik sekitar 109%. Jadi cukup murah.
Oke, jadi dari rasio analisis tadi kita bisa mengambil sedikit kesimpulan untuk growth-nya aset yang growing bisa dibilang nggak di checklist dulu, karena kita lihat equity-nya berkurang meskipun debt-nya bertambah sehingga asetnya cenderung konstan. Lalu untuk low debt to equity ratio dan long term debt-nya memang menurun ya, tapi debt to equity ratio-nya masih cukup tinggi di angka 2, tadi ya. Jadi belum bisa di checklist dulu. High cash reserve, tadi kita bicara high cash reserve, angkanya di angka sekitar 30% ya. Sedangkan kita ingin sih sedekat mungkin 100%. Jadi belum bisa di checklist dulu. Untuk profitability, increasing profitnya jelas turun gitu ya, bahkan di bawah profitability kalau teman-teman berinvestasi di instrumen-instrumen lain. Nah, untuk valuation, saya sih lebih cenderung dia menyebut low price, karena mungkin secara keuntungan kita bisa dapat return yang rendah gitu ya, tapi secara book value memang dia lagi dalam industri yang sedang digoncang aja sih menurut saya, dan kalau kembali normal harganya bisa naik sangat tinggi gitu kan. Tapi kita akan berikutnya melakukan analisis mengenai SWOT analisis gitu ya, kekuatan, kekurangan, opportunity, kesempatan dan tantangannya ya. Nah, di sini kekuatannya itu, kelebihannya murah. Kalau menurut saya kelebihan saham ini dia memiliki book value harga yang cukup rendah dibandingkan harga beberapa tahun terakhir jika mengamati dari book value-nya. Sedangkan weakness-nya jelas tekanan industri. Di sini saya sudah melakukan capture nih. Jadi di sini nih adalah operational cash flow atau pendapatan perusahaan, aliran kas perusahaan dari kegiatan operasional, nilainya negatif. Wajar karena banyak bayar beban ini itu, tapi di sisi lain perusahaan juga melakukan investasi nih di sini. Jadi nilainya juga negatif. Ini 2019 dibandingkan 2020 ya. Lalu di sisi lain perusahaan justru menambah utang yang akhirnya nilai cashnya jadi positif. Secara overall net cash flow-nya negatif. Jadi ini benar-benar kelihatan sih di sini tekanan industrinya sangat besar sehingga perusahaan cenderung harus menutupi dengan berutang lagi meskipun rasio debt to equity-nya sudah cukup tinggi. Kemudian kalau kita bicara opportunity-nya, kita harus paham bahwa isu SWF ini, Sovereign Wealth Fund ini memang dibentuk pemerintah untuk sektor ini yang memang sangat membutuhkan padat modal gitu ya. Dengan adanya SWF ini bisa membantu mengatasi weakness dari perusahaan, dimana selama ini kan mungkin pendanaan Wijaya Karya cenderung pakai utang gitu ya. Dengan adanya Sovereign Wealth Fund ada sumber pendanaan lain yang ditawarkan oleh pemerintah untuk investasi pada proyek-proyek yang sifatnya strategis. Kemudian dan yang terakhir adalah trade atau tantangannya adalah market risk, karena kita bisa bilang 2021 juga apakah bisa kembali normal seperti tahun-tahun sebelumnya? Mungkin belum ya untuk tahun ini, dan itu akan mempengaruhi dengan jumlah proyek yang bisa dimenangkan oleh Wijaya Karya pada tahun ini. So, kita akan masuk ke my decision.
kembali lagi diingatkan, ini adalah opini pribadi dan bukan ajakan untuk melakukan apapun. Untuk skip, kalau bicara sementara ya saya skip dulu ya, karena secara fundamental masih cukup berat gitu ya industrinya, bukan perusahaannya juga, tapi memang industrinya secara overall. Kemudian short term trading kayaknya nggak dulu, karena memang sudah cukup mahal harganya kan. Desember 2020 kemarin sampai Januari IHSG benar-benar rally, ditambah isu SWF ini bikin harganya naik terus gitu ya, tanpa didukung oleh tadi fundamental yang kuat gitu kan. Kemudian wait for discount, saya bisa bilang saya akan tunggu untuk diskon meskipun harganya udah murah ya, tapi mungkin dengan IHSG yang kembali cooling down gitu ya, selepas dari Januari effect, dia mungkin masih bisa lebih turun lagi mengikuti arah pergerakan IHSG. Kemudian medium term hold, untuk medium term hold saya bisa bilang iya ya, karena memang dia sudah murah gitu ya. Kemudian ada isu SWF tadi mungkin bisa membantu untuk harganya naik lagi. Kemudian return investing tentu tidak, karena returnnya sedang rendah. Jadi untuk dividen kayaknya mengharapkan dividen sepertinya belum bisa. Kemudian capital gain investing ini yang benar-benar saya rasa cukup menarik bagi perusahaan Wijaya Karya. Jadi harganya sudah murah, ditambah isu SWF ini akan membantu perusahaan untuk kembali ke harganya yang wajar dan bisa mendapatkan return yang besar gitu ya dari capital gain, dari kenaikan harga saham. Nah, itu sedikit penjelasan ya, atau keterangan mengenai Wijaya Karya. Silakan disesuaikan berdasarkan kondisi teman-teman dan strategi teman-teman. Kalau ada yang kurang jelas atau teman-teman ngerasa kayaknya nggak gitu deh, teman-teman bisa tulis di kolom komentar dan nanti kita akan diskusi bareng-bareng. Oke, sekian dulu dari saya. Subscribe channel ini karena akan ada saham-saham lain yang akan dibahas juga, dan jangan lupa untuk follow Instagram @irianto.business. Saya Irianto Petrus Binsardo. Sampai jumpa di video berikutnya.